Tanggal 25 Maret, hari ke-85. Bacaan 2 Samuel pasal 5 sampai pasal 7. Daud, raja atas Israel yang bersatu. Garis besar. Awalnya, Daud hanya memerintah atas suku Yehuda. Namun setelah kematian Esi-Boset, seluruh Israel mengakui Daud sebagai raja. Ia kemudian menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota baru dan segera membawa tabut Allah dari Baalah di Yehuda atau Kiryat Yearim, tempat tabut itu berada selama bertahun-tahun. Meskipun berniat membangun rumah bagi Tuhan, Daud justru menerima janji luar biasa dari Allah, bahwa tahta, keturunan, dan kerajaannya akan bertahan selamanya. Sebuah janji yang tidak hanya berdampak bagi Daud, tetapi juga bagi sejarah keselamatan umat manusia. Renungan harian. Mencoba hal-hal luar biasa untuk Tuhan, mengharapkan hal-hal luar biasa dari Tuhan. Moto ini menggambarkan semangat Daud di awal masa pemerintahannya. Ia segera memadukan iman dan kepemimpinannya dalam membangun bangsa, memperbaiki arah spiritual yang sempat menyimpang di masa Saul. Meskipun tidak diperkenankan membangun bait suci, semangat Daud tak padam. Dia tetap berinisiatif melakukan proyek besar lainnya bagi Tuhan. Melayani Tuhan melalui proyek besar membutuhkan visi, dedikasi, dan pengorbanan. Gereja, sekolah Kristen, lembaga misi, dan pelayanan yang berdampak global, semuanya dimulai dari mimpi yang Tuhan tanamkan dalam hati seorang pribadi yang setia. Apakah Anda memiliki mimpi untuk digunakan Tuhan melalui hidup Anda, keluarga Anda, gereja Anda, atau sumber daya Anda? Jika belum, mintalah Tuhan menanamkan mimpi itu. Lalu imani, rencanakan, kejar, dan bila Tuhan berkenan, capailah itu untuk kemuliaan-Nya. Satu orang dengan mimpi lebih berdampak daripada 99 orang yang hanya berangan-angan. Pendalaman. Yerusalem kota penting. 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 7. Pada awal pemerintahannya, Daud menaklukkan kota Yerusalem yang sebelumnya dikuasai tetapi belum sepenuhnya dimiliki Israel sejak penaklukan Kanaan. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 8 dan ayat 21. Yerusalem kemudian menjadi pusat politik dan spiritual Israel, terutama di masa Salomo. Namun, persatuan itu tidak bertahan lama. Dan kota ini akhirnya jatuh ke tangan bangsa Babel. Penyembahan yang murni. 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai 21. Mikal, istri Daud, menganggap ibadah Daud sebagai sesuatu yang tidak pantas. Ia menilai penampilan lahiriah, bukan motivasi hati. Namun Tuhan yang melihat hati menerima ibadah Daud dan menolak sikap Mikal. Ini mengingatkan kita bahwa motivasi ibadah jauh lebih penting daripada bentuk luarnya. Kasih dalam perjanjian. 2 Samuel pasal 7 ayat 15. Pasal ini menampilkan hubungan perjanjian antara Daud dan Tuhan yang dilandasi oleh kasih. Daud ingin memberi sesuatu bagi Tuhan, namun Tuhan membalas dengan janji yang jauh lebih besar, sebuah keturunan kekal dan kerajaan yang tidak akan berakhir. Demikian renungan hari ini.
Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.